tanah milik Marga Mahuse berguna untuk kelapa sawit. Perusahaan harus ada duduk di situ, kami marga harus ada duduk di situ, baru kita tanya dia, kita minta keterbukaan dari kau. Kira-kira siapa yang kasih izin kau itu untuk bongkar hutan? Ini adalah pertemuan keluarga Marga Mahuse besar dari suku Marindek di Merauke, Papua. Kalau memang tidak ada, jujur kalau memang tidak ada ya sudah. Agendanya membahas masuknya perusahaan ke wilayah hutan adat mereka. Saya perempuan tidak mungkin sama melakukan itu. Pasti dari saudara laki-laki yang akan melakukan hal seperti itu. Jadi keputusan kami tidak akan kasih perusahaan busur. Kita tidak buka tangan untuk perusahaan masuk. Kita buka tangan untuk pemerintah. Inilah ekspresi penolakan Marga Mahuse terhadap masuknya perusahaan perkebunan sawit ke wilayah mereka. Kekayaan alam adalah berkah. Investasi dibutuhkan untuk mengolahnya. Harapannya, lapangan kerja terbuka, pendapatan daerah meningkat, dan kesejahteraan warga makin baik. Begitulah narasi yang kerap dipakai untuk mendukung eksploitasi sumber daya alam, termasuk hutan. Namun, kenyataan seringkali berbeda dengan harapan. Wilayah ini wilayah saya punya tanah adat di sini. Saya sudah palam, perusahaan tidak hargai saya. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, masuknya perusahaan yang menggusur hutan adat justru akan mengancam kelangsungan hidup mereka. Sebab bagi orang Papua, tanah, hutan, dan alam adalah jati diri, spiritualitas, dan sumber kehidupan. Jika hutan rusak, maka terancam pula kehidupan orang Papua. Masuknya investasi kerap memunculkan konflik. Pada akhirnya, hutan tak lagi jadi sumber penghidupan warga lokal. Orang asli Papua seperti suku Marin yang masih memiliki pola hidup sebagai pemburu, peramu, dan peladang berpindah, terpaksa menetap dengan konsep kepemilikan lahan. Makanan pokok dan sumbernya pun berubah. Hutan sagu yang jadi andalan mulai digantikan sawah yang ditanami padi. Situasi demikian diduga mempercepat terjadinya privatisasi kepemilikan tanah. Aturan adat yang melarang tanah untuk dijual, pada kenyataannya seperti tak berlaku bagi tanah yang telah dicetak menjadi sawah. Izin pelepasan kawasan hutan. Ini kita sederhanakan. Ini juga sama. Izin prinsip dulu 2 tahun, 4 tahun baru keluar izinnya. Nah, ini bisa kita singkat dalam 12 sampai 15 hari. 12 hari lah. Inilah salah satu isi paket kebijakan ekonomi jilid 2 yang ditetapkan Presiden Jokowi pada September 2015. Konsep dari investasi yang dibangun oleh pemerintah, kalau kita membicarakan sebuah konsep konsep produksi, dalam supply chain, dalam industri, ada namanya eksternalitas negatif.
yang mana tujuan dari investasi tersebut malah merugikan masyarakat. Contoh sederhananya adalah ketika kita berbicara tentang pendapatan di sektor kehutanan, misalnya anggap saja di Papua besar, bisa seperti itu. Tidak lantas kita mengatakan, oh ini sesuatu hal yang hebat, sesuatu hal yang maju. Tidak. Justru kita worry di sini, kita khawatir dengan misalnya adanya dana bagi hasil yang besar di Provinsi Papua dan Papua Barat itu diakibatkan karena adanya pohon-pohon yang ditebang. Betul seperti itu kan. Adanya pohon-pohon yang ditebang, ada ekosistem yang hancur. Kembali lagi bahwa konsep hutan bagi masyarakat Papua maknanya adalah mereka tidak hanya sekedar hutan saja, tetapi ada makna yang lebih besar. Dampaknya kepada masyarakat tentunya. Masyarakat menjadi sangat kesusahan untuk mendapat akses makanan. Skema baru pelepasan kawasan hutan ini berdampak terhadap angka deforestasi di Papua. Meski angka deforestasi nasional diklaim turun, tapi angka deforestasi di Papua justru meningkat signifikan. Melibatkan seluruh anggota masyarakat hukum adat, demikianlah semangat Pasal 43 Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Papua. Tapi di lapangan bukan rahasia lagi jika pihak perusahaan didukung oleh negara melakukan manipulasi. Untuk mendapatkan tanah, perusahaan umumnya hanya meminta persetujuan secara perseorangan dan bukan bertemu dengan seluruh anggota marga secara bersama-sama. Bagaimana kemudian program-program pemerintah yang dilakukan di masyarakat adat termasuk di Papua dan lain sebagainya itu apa ya, sesuatu yang sebenarnya tidak dikehendaki dalam konteks bukan kebutuhan masyarakat adat. Jadi masyarakat adat itu sebenarnya bukan anti investasi, sama sekali tidak. Tapi investasi seperti apa sebenarnya yang harus dilakukan di sana itu yang tidak pernah didiskusikan secara baik, secara utuh gitu ya, partisipatif gitu dengan masyarakat adat sebagai pemilik hak dari wilayah adat itu. Tak jarang mereka juga mengalami kasus kekerasan dan pelanggaran HAM. Konflik terus terjadi, tapi warga tak berhenti menyuarakan hak-hak mereka.
Dukungan kepada warga datang dari berbagai kelompok, salah satunya dari pemuka agama. Tokoh agama memegang peranan penting untuk membangun kesadaran atas hak dan tanggung jawab warga. Untuk mempertahankan hak-hak dasar hidup mereka, hutan, tanah, dan sumber penghidupan mereka dari segala serangan investasi. Gereja punya satu tugas, Gereja Katolik punya satu tugas itu untuk memperjuangkan hak-hak dari kaum tertindas. Itu satu tugas Gereja Katolik. Jadi kenapa tokoh agama harus terlibat di situ? Itu bukan karena pertama-tama kemauan sendiri, tetapi karena panggilan dari ajaran agama itu sendiri, panggilan untuk berpihak. Selama masih ada orang asli Papua atau masyarakat siapapun yang berteriak tentang ketidakadilan, di situ kami akan ada. Hingga hari ini, tata kelola hutan dan lahan di Papua masih menunjukkan praktik yang ambigu. Di satu sisi, Papua memiliki otonomi khusus. Namun di sisi lain, pemerintah pusat memegang otoritas untuk mengatur fungsi hutan dan lahan. Keputusan tata kelola hutan umumnya diambil berdasarkan kepentingan pembangunan ekonomi, dengan prioritas pada modal skala besar. Sejak otonomi khusus diberlakukan tahun 2001, masalah dan konflik di Papua tak juga usai. Jika pembangunan terus melahirkan konflik, lalu untuk siapakah pembangunan di Papua dijalankan? Prinsipnya adalah hutan jangan dilihat dari satu spektrum potensi ekonomi saja. Karena kenapa? Papua sangat kaya tidak hanya dari sumber daya alam, tapi juga akan kebudayaan mereka. Perlahan mereka tergerus, perlahan mereka hilang. Bagaimana misalnya Marin kehilangan hutan sagunya, misalnya seperti itu, atau suku-suku yang lain kehilangan identitas sukunya karena investasi datang. Dan ya pemerintah seringkali memunggungi persoalan-persoalan itu, menutup mata dan persoalan-persoalan itu. Itu yang kami khawatirkan. Pembangunan yang ideal itu pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kita dengar dulu apa yang masyarakat butuhkan. Apakah mereka butuh kemajuan harus ada dengan adanya perusahaan misalnya, atau mereka butuh satu hal yang lain dari situ, yang bagi mereka saat ini masih hidup bergantung pada alam. Tapi kalau misalnya masyarakat katakan kami tidak mau kelapa sawit, kami mau misalnya hutan kami tetap begitu saja dan kami mau pelihara begitu saja. Oke. Sudah kita ikuti saja masyarakat maunya begitu.